Burung ini biasanya dipelihara bebas di pekarangan rumah. Namun, ada juga burung merpati yang sengaja dipelihara untuk lomba. Berbagai jenis lomba burung merpati dihadirkan di Indonesia dan Anda bisa mencoba salah satunya. Perlombaan burung merpati bisa dilihat dari sektor kecepatan, akurasi, kecantikan, keahlian, kepintaran, dan lain-lain. Sehingga berbeda dengan burung kicau yang rata-rata hanya dinilai masalah suara, gaya, dan keindahan. Kalau burung merpati, penilaiannya lombanya cukup beragam. Berikut beberapa jenis lomba merpati di Indonesia. 1. Merpati balap. Untuk jenis lomba ini, burung merpati balap membutuhkan kecepatan terbang rendah di atas rata-rata burung lain. Selain itu, merpati harus tepat mendarat di badan joki, tidak boleh jatuh ke area lain, misalnya tanah. Burung yang semakin cepat menabrak joki geber, maka hasilnya semakin bagus. Oleh karena itu, joki merpati balap harus pandai dalam mendaratkan burung merpati tepat di dada dan berusaha agar burung merpati tidak cedera. Lomba merpati balap mengharuskan joki berdiri di atas ban dan dia dilarang mengeluarkan kakinya dari ban. Di samping itu, lokasi geber juga tidak boleh keluar dari ban sebelum wasit menentukan pemenangnya. Yang kedua, merpati kolongan meja. Jenis lomba merpati ini sudah sampai ke taraf nasional, jadi tingkat kesulitan lomba ini lebih tinggi. Pasalnya, burung merpati harus masuk ke kotak tali dan mendarat cepat di meja sang joki geber. Burung tidak boleh mendarat di meja joki lawan, nanti bisa disebut salah kamar. Aturan lain, merpati betina harus diletakkan di meja agar tubuh merpati jantan tidak mengenai tangan joki. Kalau burung sampai mengenai tangan joki, maka tidak sah dan didiskualifikasi. Hal ini karena peraturan lomba kolongan meja mengharuskan merpati jantan tidak mengenai tubuh joki. Tak hanya itu, cara melempar merpati betina juga harus cepat dan tepat karena merpati jantan juga turun dengan cepat. Kalau masalah ini, joki geber tentunya sudah ahli dalam permainan. Yang ketiga, merpati kolong bebas. Hampir sama dengan kolongan meja. Kalau jenis lomba merpati kolongan bebas, burung jantan harus masuk kolong dan jadi yang tercepat dalam mencapai tanah. Perbedaan antara lomba kolongan meja dan kolongan bebas, merpati betina tidak boleh dilepas dari joki geber. Meski begitu, ada beberapa kolongan yang menerapkan peraturan salah kamar, di mana burung merpati harus masuk ke ring atau ngolong, menyentuh tanah terlebih dulu dan masuk pada area joki atau area yang telah ditentukan. Bahkan joki tidak diperbolehkan menginjak garis pembatas agar tidak didiskualifikasi. Yang keempat, merpati tomprang atau kantongan. Tahukah Anda, lomba merpati tomprang atau kentongan memakai sistem tarik dengan merpati betina. Jadi burung dilempar ke tanah agar burung jantan dapat turun lebih cepat. Saat menggeber burung pun harus sesuai kesepakatan antar lapak. Lapak A dan lapak B sudah melihat, maka sang wasit akan meniupkan peluit tanda menggeber buat joki di lapak sendiri. Lokasi lapak biasanya berjejer dan berwarna beda satu lapak dengan lapak lainnya.
Dalam jenis merpati ini, ketangkasan antar lapak lebih dominan. Burung harus terbang di atas merapat dan tidak boleh merenggang. Merpati yang paling cepat sampai bawah dan suara kentongan paling pertama terdengar dari lapak, maka lapak tersebut yang menang. Wasit netral dan tidak memihak lapak manapun, serta ada saksi dari kedua lapak. Jadi lapak A menjadikan seseorang sebagai saksi di lapak B, dan begitu pun sebaliknya di lapak A. Yang kelima, merpati hias. Burung merpati hias tidak dilombakan dengan cara terbang. Lomba burung hias cuma menempatkan merpati di dalam sangkar. Penilaian fokus pada kerapian bulu, suara, pola tingkah merpati. Biasanya perlombaan merpati hias khusus untuk jenis merpati tertentu, tidak bisa dicampur dengan jenis merpati lain. Yang keenam, merpati pos. Lomba merpati pos sudah terkenal di seluruh negara. Perlombaan ini membutuhkan daya ingat burung di atas rata-rata. Burung merpati akan dilepas dengan jarak sangat jauh, misalnya jarak puluhan kilometer sampai menyeberangi pulau. Awalnya burung dilepas di titik start disertai dengan bukti video dari panitia. Jika merpati pos sudah sampai di rumah, maka pemiliknya harus melapor atau mengirimkan barcode yang terpasang di ring kaki atau gelang kaki merpati. Hanya merpati yang mempunyai ingatan tajam yang bisa sampai dengan cepat. Terkadang ada juga burung yang nyasar, kelelahan hingga mati karena tak sengaja menabrak tiang listrik hingga bangunan yang tinggi. Kesimpulannya, demikian beberapa jenis lomba merpati di Indonesia. Mungkin saat ini Anda jarang menemukan salah satu dari lomba tersebut. Itulah jenis-jenis lomba merpati. Buat teman-teman semuanya yang menarik untuk kalian, terserah pilih yang mana dari jenis 6 jenis lomba merpati di Indonesia. Oke, seperti itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.